Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa bagi kita pagi hari ini. Kita bisa berkumpul di tengah-tengah keluarga kita, lihat pribadi lepas pribadi untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari sebelum itu kita mau beri salam satu dengan yang lain. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus luar biasa. Saya kira percaya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini sudah mempersiapkan diri untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang setia, Dia Bapa kita yang mulia, bahkan di dalam hadirat-Nya jiwa kita menjadi tenang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu bagi kami pagi hari ini Tuhan. Karena kemurahan dan kebaikan-Mu kami bisa ada saat pagi hari ini. Kami sadar Engkau Tuhan kami satu-satunya yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi hidup kami. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan bahwa Dia Bapa kita yang setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Haleluya. Saudara, kita mau angkat pujian dari awal. Kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Engkau lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Setiamu, Kau menyediakan
kami Tuhan. Bahkan kasih-Mu selalu baru buat kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan lagi saudara. Mari sama-sama naikkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Katakan Bapa, Bapa, Kau setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan bagi kami. Kau luar biasa Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi Kau menunjukkan kasih setia buat kami. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami tahu dan kami percaya. Kami menyadari semua karena kasih setiamu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami di tengah-tengah keluarga kami bisa berkumpul semua karena kemurahan dan kasih-Mu Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Kau yang memberikan kami semangat yang baru untuk kami memberi yang terbaik hanya bagi Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, luar biasa Tuhan. Saya kira percaya kita semua siap untuk memuji Tuhan lebih lagi pagi hari ini dengan semangat. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Haleluya. Mari saudara, dengan semangat kita mau katakan pujian ini sama-sama. Kita mau katakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau katakan apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau katakan dari awal, katakan dengan iman bahwa Yesus menyediakan segala yang kita perlukan. Katakan apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang luar biasa buat kami. Melalui firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan sandaran kehidupan kami. Dan kami hanya berharap kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari katakan, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan dalam hidup kami. Engkau sumber kedamaian Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan,
kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Haleluya. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di dalam ibadah online kita. Saya berharap bahwa kita semua di dalam keadaan yang sehat, terpelihara oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun Tangerang dan sekitarnya, Tangerang Raya sudah menjadi zona kuning saat ini, tetapi kita masih menunggu sampai saat yang tepat, yang benar-benar aman, kita kembali membuka ibadah di gedung gereja. Karena bagi saya dan para gembala, keselamatan jemaat adalah jauh lebih penting daripada kita terburu-buru untuk membuka jam ibadah di gereja. Nah, yang paling penting adalah kita masih harus terus bersemangat di dalam mengiring Tuhan. Sekalipun kita tidak beribadah di gereja, sekalipun kita tidak bertemu secara langsung. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul menjaga semangat hidup. Ya, menjaga semangat hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Kita sama-sama membaca dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan, Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjaga hidup, ya, menjaga semangat hidup itu adalah penting. Terutama ketika kita menghadapi situasi yang sulit saat ini. Nah, Alkitab banyak berbicara tentang bagaimana kita hidup bersemangat, bagaimana semangat itu menjadi penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Kita melihat bahwa firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Jadi kata semangat di dalam Alkitab ini sering dihubungkan dengan kegembiraan atau hati yang gembira. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dari sini kita tahu bahwa betapa pentingnya semangat itu di dalam hidup kita. Ada lagi firman Tuhan yang berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Ya. Jadi orang yang bersemangat, ya, orang yang memiliki semangat, dikatakan dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, kita tahu betapa pentingnya semangat itu. Tapi pertanyaan yang penting adalah, dari mana kita bisa mendapatkan semangat? Semangat hidup, ya. Kata semangat, ya, itu kata lain dari semangat adalah daya hidup. Ya, daya atau tenaga untuk hidup. Ya, gairah itu semangat. Ya, firman Tuhan banyak berbicara ini, ya. Ada ratusan ayat-ayat yang berbicara semangat dan ayat-ayat yang berhubungan dengan semangat. Jadi sebenarnya keliru kalau kita
berkata bahwa hanya motivatorlah yang bisa memberikan semangat kepada orang-orang yang mendengarkan. Tetapi sesungguhnya banyak sekali ayat firman Tuhan yang bisa kita pakai untuk kita membangun semangat kita di dalam hidup ini. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi berkata dengan jelas bahwa di ayat 4, pasal 40 ayat 31, ya, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya. Nanti kita akan lihat makna menanti-nantikan Tuhan. Ketika seseorang kehilangan semangat, ya, maka firman Tuhan tadi sudah mengatakan bahwa itu bisa mengeringkan tulang. Ketika orang patah semangat, maka Amsal juga bertanya, siapa yang dapat memulihkannya? Tapi dari kebenaran firman Tuhan ini kita mendengar bahwa Allah lah, Tuhanlah yang memberikan semangat. Ya. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi sumber semangat itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita kekurangan semangat atau kita menjadi tak berdaya di dalam mengiring hidup ini, maka saudara, kita butuh semangat yang dari Tuhan. Karena apa? Dialah yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Ketika semangat kita kurang, maka kita perlu ditambahkan semangat itu, dan sumbernya adalah dari Tuhan itu sendiri. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana supaya semangat hidup kita ini terus bertambah? Kita tidak menjadi lelah. Ya, kita tidak menjadi kalah dengan keadaan ini. Karena Amsal tadi berkata bahwa orang yang bersemangat itu sanggup menanggung penderitaannya. Ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kita mungkin menderita, ya, mengalami penderitaan dengan situasi yang kita hadapi bersama ini. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat akan mampu, akan dapat menanggung penderitaan. Oleh karena itu kita semua butuh semangat. Butuh semangat yang ditambah-tambahkan, butuh semangat baru, butuh semangat yang dari Tuhan. Caranya bagaimana? Kita akan melihat firman Tuhan berikut ini. Di ayat 31 berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Ya, kekuatan baru. Tadi kita tahu bahwa orang yang tidak berdaya, orang yang lelah itu ditambahkan Tuhan kekuatannya dan juga semangatnya. Caranya kita untuk mendapatkan semangat dan kekuatan baru adalah kita harus menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Nah, apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan? Apakah kita duduk-duduk diam-diam, kapan ya Tuhan tolong saya? Atau begitu kita menanti-nantikan Tuhan? Tidak, saudara. Kata menanti-nantikan Tuhan itu berasal dari akar kata kafah. Bahasa Ibraninya akar katanya adalah kafah. Ya. Kata kafah ini artinya yang pertama, kita mengambil hanya dua saja supaya ini bisa kita terapkan. Yang pertama adalah kafah itu berarti orang yang
bersama, gathering, kumpul. Orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang punya waktu secara khusus dengan Tuhan. Ada gathering, ada together antara saya dan Tuhan. Ada kebersamaan. Dengan demikian, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu pasti punya waktu secara khusus. Dia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Waktu yang intim dengan Tuhan. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan waktu persekutuan itu, waktu bersama itu dia pakai untuk apa? Untuk berdoa, untuk memuji, untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang aktif, orang yang bekerja. Karena kata kafah itu adalah kata kerja. Bahwa kita aktif membuat waktu khusus, waktu yang secara khusus kita bersama-sama Tuhan. Apakah itu waktu pribadi kita, ataukah waktu-waktu yang disediakan oleh jam-jam ibadah di gereja, baik secara online maupun offline saat ini. Itu adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah tinggalkan jam-jam ibadah kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kalau kita mau mendapatkan semangat yang baru, mendapatkan kekuatan yang baru, justru kita harus punya waktu untuk bersama-sama dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Kalau tidak, kita bukan orang yang menanti-nantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Oleh karena itu, tetaplah di dalam ibadah Comcare, tetaplah di dalam ibadah MPP, tetaplah di dalam ibadah raya. Karena apa? Itu adalah waktu secara khusus persekutuan kita dengan Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Tuhan akan menambahkan semangat kepada kita. Kalau semangat kita sudah mulai turun, maka Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Karena apa? Kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang selalu melihat, ya, melihat dan memandang Tuhan. Kalau yang pertama tadi adalah orang yang punya waktu secara khusus bersama-sama Tuhan. Gathering, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Dia melakukan pujian, penyembahan, perenungan firman Tuhan. Disitulah kekuatan baru, semangat yang baru akan ditambahkan Tuhan. Maka yang kedua, kafah. Itu juga berarti orang yang selalu memandang atau melihat kepada Tuhan. Pandangannya hanya kepada Tuhan. Saudara berbicara memandang di sini, maka saudara tidak melihat Tuhan secara fisik. Karena Allah itu, Tuhan itu adalah roh. Bagaimana kita bisa memandang Dia? Tetapi memandang atau melihat Tuhan ini adalah lebih kepada bagaimana kita memandang Tuhan dengan benar. Bagaimana kita melihat Tuhan dengan benar. Karena pandangan kita yang salah terhadap Tuhan itu bisa berbahaya akan pengharapan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mengapa Yesaya menegur Israel, ya? Mengapa Yesaya menegur Yakub? Karena apa? Mereka punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Di ayat 27 Yesaya berkata, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah."
Jadi Yesaya di sini sedang menegur pandangan Israel, pandangan Yakub yang keliru tentang Allah. Seolah-olah Allah itu terlalu besar, terlalu mulia sehingga apa? Dia tidak memperhatikan Israel, dia tidak memperhatikan Yakub. Makanya Yesaya menegur ini. Menegur kesalahan bahwa Tuhan seolah-olah tidak memperhatikan Israel. Tapi sesungguhnya ayat 28, yang benar adalah tidakkah kau tahu? Dikatakan. Tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Jadi Yesaya memperingatkan Yakub supaya dia punya pandangan yang benar tentang Allah. Keliru ketika Yakub berkata bahwa seolah-olah Allah itu menyembunyikan diri terhadap Yakub. Allah mengetahui segala sesuatu tentang Yakub. Nah, oleh karena itu, orang yang memandang Allah adalah orang yang memiliki pengertian yang benar, pandangan yang benar terhadap Allah. Itu adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya. Ketika kita memiliki pandangan yang benar, melihat Allah dengan benar, maka kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memiliki pandangan yang benar, atau melihat Allah, atau mengenal Allah dengan benar? Maka tidak ada pilihan ketika saudara harus mempelajari firman Tuhan. Di situ Anda, saudara dan saya, bisa mengenal Allah dengan benar. Ada waktu khusus kita mempelajari Allah, mengenal Allah, supaya apa? Pandangan kita tidak keliru seperti Yakub, yang menganggap seolah-olah Allah terlalu besar, terlalu mulia, sehingga apa? Israel itu tersembunyi. Tuhan tidak melihat Israel. Keliru, saudara. Allah yang besar itu, dia memperhatikan seluruh keadaan Israel. Allah yang besar itu, dia memperhatikan keadaan kita. Ketika kita memiliki pandangan yang benar tentang Allah, maka kita sedang menanti-nantikan Tuhan, dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Oleh karena itu, kita semua harus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan dengan benar, sehingga apa? Kita memiliki pandangan yang benar akan Allah. Dan disitulah kita sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan akan menambahkan semangat dan kekuatan yang baru atas kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita punya banyak waktu saat ini. Pergunakan waktu itu untuk mengenal Allah, ya, dengan cara kita merenungkan firman Tuhan. Kita mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan, dan terlebih kita melakukan firman Tuhan yang diperintahkan kepada kita. Inilah orang yang menanti-nantikan kekuatan dari Tuhan. Inilah orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semangat kita itu tergantung bagaimana engkau punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Semangat kita tergantung bagaimana engkau mengenal atau memandang atau melihat Tuhan itu dengan benar. Ketika kita melakukan dua hal ini, maka kita akan punya kekuatan untuk terus bersemangat mengiring Tuhan. Kita tidak berkekurangan. Ketika kita mengalami kekurangan semangat, maka lakukan kembali. Miliki waktu persekutuan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, perenungan firman Tuhan.
itu kita lakukan kembali. Itulah yang akan membangun kita. Itulah menanti-nantikan Tuhan. Setelah itu, mari kenali Allah kita dengan benar. Jangan sampai kita salah di dalam mengenali Allah kita. Bahwa Allah yang begitu besar, itu peduli kepada kita. Allah yang begitu mulia, itu peduli mengetahui apa yang kita butuhkan. Kita tidak tersembunyi sedikit pun di hadapan Allah. Ketika kita memiliki pandangan ini, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kenapa? Persoalan saya diketahui oleh Allah. Pergumulan saya diketahui Allah. Allah walaupun begitu besar, dia tidak jauh dari kita. Saya tidak tersembunyi di hadapan. Ada amin, saudara-saudara? Biarlah ini memberikan kekuatan kepada kita dan kita terus bersemangat. Kita tidak kekurangan semangat di tengah-tengah pandemi ini. Kita berdoa terus supaya pandemi ini cepat selesai dan kita kembali bisa bertemu di dalam ibadah dan pemuritan di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati lewat ibadah hari ini. Terima kasih untuk setiap pelayanan Tuhan yang sudah melayani pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan bagi Tuhan, baik berupa persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan misi dan diakonia maupun pembangunan, berikut adalah nomor rekening GBI ICC, kas umum, kas diakonia, juga kas pembangunan. Semua pengelolaan keuangan dikelola secara transparan dan akuntabel. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah jadwal ibadah online selama sepekan. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan bersama-sama. Semua jadwal pelayanan ibadah online akan di-share di grup. Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan bisa memperhatikan. Jadwal pelayanan ibadah Comcare online akan di-share di grup pelayan Comcare. Kita akan membacakan visi dan misi GBI ICC. Visi: menjadi murid Kristus yang sejati dan siap diutus. Misi: menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.